Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada pertemuan pertama mata kuliah perencanaan keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini saya bakal menjelaskan beberapa mekanisme perkuliahan, bagaimana cara komponen penilaian, materi apa yang kita bakal bahas selama 14 kali pertemuan pada mata kuliah ini. Kemudian nanti bakal dijelaskan sekilas apa sih sebenarnya perencanaan keuangan, kenapa penting melakukan perencanaan keuangan. Kita pada saat ini memasuki kuliah online. Ini berbeda mungkin dengan pengalaman-pengalaman teman-teman sebelumnya. Di pertemuan online ini sebenarnya konsepnya berbeda dengan pertemuan offline. Pertemuan online ini lebih banyak teman-teman itu dituntut untuk belajar mandiri, tapi bakal dipandu nantinya dalam pembelajaran mandirinya tersebut dari beberapa materi yang bakal diberikan, termasuk nanti video pembelajaran terkait dengan materi pada pertemuan tersebut. Nah, pada pertemuan offline, teman-teman itu kalau masuk kuliah itu kan di kelas. Nah, kalau ini nggak di kelas, nanti ada beberapa media yang kita gunakan. Di antaranya yang pertama itu Google Classroom. Nah, Google Classroom ini bakal digunakan untuk menyampaikan materi, kemudian berdiskusi dan lain-lain. Tapi penggunaan materi Google Classroom ini juga bakal diinformasikan di kelas yang besarnya. Kelas besarnya itu kelas yang online-nya itu atau sumber informasi online Anda, sumber informasi utama Anda itu menggunakan WhatsApp. Jadi nanti di WhatsApp teman-teman itu ibarat kelas online-nya gitu. Kalau di kelas offline itu kan kita masuk ke ruangan tuh ketika kita perkuliahan. Nah, kalau di kelas online itu teman-teman itu ketika jam perkuliahannya, misalkan perkuliahannya dimulai jam 8, masuknya itu langsung menuju ke ke WhatsApp group di kelas yang sudah dibuat. Kelas perencanaan. Anda silakan masuk ke kelas itu. Nah, di kelas itu nanti ketika jam perkuliahan bakal di-share tugasnya apa, materinya apa, atau kita perkuliahannya sekarang menggunakan media apa. Nah, nanti itu bakal di-share di WhatsApp grup teman-teman. Jadi, pastikan bahwa semua mahasiswa yang berada di kelas perencanaan keuangan, misalkan kelas A, itu harus masuk di kelas WhatsApp yang sama juga, kelas A tentang perencanaan keuangan. Karena jadwalnya beda-beda setiap kelas gitu. Silakan kemudian cek lagi Anda ketika meng-KRS-kan mata kuliah perencanaan keuangan, masuknya di kelas mana. Karena kalau Anda masuk di kelas yang berbeda dengan kelas yang Anda KRS-kan, maka kemungkinan nilai Anda di akhir semester tidak bakal bisa keluar. Jadi Anda tidak bakal bisa mendapatkan nilai itu. Maka kemudian cek sekali lagi, apakah kemudian di siakat Anda itu sama dengan kelas yang Anda masuk di WhatsApp Anda. Atau absensi Anda ada nggak? Karena nanti tidak bakal keluar nilainya. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan UTS e-learning. Sekali lagi, menggunakan Google Classroom ataupun UTS e-learning nanti bakal diberitahukan di kelas WhatsApp-nya, WhatsApp grupnya. Jadi, tetap standby di WhatsApp group terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya media yang digunakan adalah CloudX dan Zoom. CloudX dan Zoom ini digunakan untuk menyampaikan materi jika mahasiswa itu dirasa oleh dosennya itu materi-materi yang sudah disampaikan itu mahasiswa itu banyak yang belum paham, sehingga nanti bakal dibuatkan kelas CloudX dan Zoom. Kelas CloudX dan Zoom ini sama kayak pertemuan kelas, maka absensinya juga ada. Sehingga siapa yang nggak masuk di CloudX dan ketika ada pertemuan menggunakan CloudX misalkan, ya bakal tidak terhitung hadir gitu. Nah, kondisi kedua adalah ketika yang pertama ketika dosennya ngerasa bahwa materi yang dia disampaikan kepada mahasiswa pemahamannya masih kurang baik. Yang kedua, kondisinya adalah ketika teman-teman tuh ngerasa banyak pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan karena dari materi itu masih ada yang teman-teman masih bingung. Nanti bisa meminta kepada dosennya untuk kita lakukan pertemuan di CloudX dan Zoom. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pertemuan online ketika mahasiswa berkomentar itu ada caranya. Karena kalau di offline tuh gampang kita ngelihat kan. Jadi teman-teman komentar di kelas itu kita bisa lihat oh siapa yang komentar gitu.
Tapi kalau di online, kita nggak tahu karena kebanyakan mahasiswa juga tidak menggunakan nama asli. Artinya nama emailnya misalkan tidak sama dengan nama aslinya. Atau di WhatsApp-nya. Di nama WhatsApp-nya itu dia tidak menggunakan nama yang sama juga dengan nama aslinya yang ada di absensi. Artinya jarang yang taruh namanya panjang misalkan. Misalkan Philip Kotler nama panjangnya. Ya kalau di WhatsApp-nya cuma ditaruh Kotler, nggak ada Philipnya. Gitu. Kalau kebetulan nama Kotler itu banyak kan susah mengidentifikasi. Jadi ada aturan ketika kita berkomentar. Nah, salah satu aturannya itu adalah ada format ketika berkomentar. Yang pertama Anda tuliskan nama Anda siapa, kemudian NIM-nya berapa, baru kemudian pendapatnya. Begitu juga dengan tugas. Jadi sebelum mengumpulkan tugas, di file tugasnya itu tetap harus ada nama dan NIM mahasiswa. Sehingga Anda tidak kehilangan nilai. Nah, konsekuensi ketika Anda tidak memberikan nama dan NIM itu, maka Anda tidak bakal ke-record atau tidak terhitung nilai komentarnya pada saat itu atau nilai tugasnya, karena nggak ada namanya. Kemudian, bobot penilaian, itu untuk bobot penilaian sendiri, kehadiran itu bobotnya 5%, tugas dan keaktifan itu 30%, UTS 30% dan UAS itu 30%. Jadi poin bobot tugas dan keaktifan ini cukup besar sehingga kalau mahasiswamu dapat nilai A, silakan untuk mengerjakan tugas dan aktif bertanya di kelas dan menjawab di kelas sehingga Anda bisa dapat yang 30% ini juga gitu. Untuk teman-teman yang harus sadari bahwa perkuliahan ini kita 14 kali pertemuan. Dari 14 kali pertemuan itu, teman-teman itu harus hadir minimal 75%. Nah, 75% itu kalau dimasukkan ke dalam pertemuan, berarti teman-teman itu harus hadir sebanyak 10 kali. Nah, boleh nggak hadir, itu entah itu izin, itu sakit, dan lain-lain, itu sekitar 4 pertemuan. Jadi silakan gunakan 4 pertemuan itu untuk sakit, izin, dan lain-lain gitu. Jadi Anda bakal jatah, misal kalau Anda nggak bisa masuk kelas gara-gara misalkan izin atau sakit, ya bakal kena yang 4 pertemuan itu. Kalau kurang dari 75% bagaimana? Nilai maksimal yang bakal didapat itu adalah D. Oke, itu bobot yang penilaian yang bakal ada di mata kuliah ini. Sekaligus itu merupakan kontrak belajar kita. Jadi, mahasiswa sudah memahami bagaimana dalam komponen penilaian dan lain-lain, kemudian syarat untuk bisa ikut UAS. Pada materi selanjutnya, itu kita membahas tentang perkuliahan ini, materi-materinya tentang apa sih gitu. Yang pertama, itu tentang yang ini, yang saat saya jelaskan ini, pertemuan pertama, itu tentang pengenalan dan perencanaan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi kesehatan keuangan. Apakah kemudian uang yang kita miliki itu sudah sehat nggak? Artinya lebih besar uang daripada utang nggak gitu. Kemudian nanti bagaimana cara membuat anggaran gitu. Karena anggaran yang baik itu dapat membuat kita sukses untuk melakukan perencanaan keuangan kita. Kemudian homeowner. Yang selanjutnya itu asuransi kesehatan. Selanjutnya itu asuransi jiwa. Nah, kok ada asuransi kesehatan? Ada juga asuransi jiwa. Apa sih bedanya? Nah, nanti ini bakal dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ya tentunya pada materi itu gitu. Materi pertemuan itu. Apa sih asuransi jiwa? Apa asuransi kesehatan? Terus jenis-jenis perusahaan yang bisa menawarkan asuransi kesehatan, yang juga menawarkan asuransi jiwa. Ada perusahaan yang hanya menawarkan asuransi kesehatan, ada juga perusahaan yang hanya menawarkan asuransi jiwa. Tapi ada juga perusahaan yang menawarkan keduanya, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Nanti bakal dijelaskan di pertemuan selanjutnya tentang materi itu. Kemudian dasar-dasar investasi. Tentunya kita ketika mendapatkan pendapatan atau mendapatkan uang, nggak semuanya bakal kita belikan atau kita belanjakan. Kita juga pasti butuh investasi. Nah, nanti dikasih tahu pada pertemuan ini apa sih jenis-jenis investasi, karena nanti jenis-jenis investasi itu juga bakal dibahas tentang pada pertemuan dasar-dasar investasi ini. Jadi kita bakal membahas nanti uangnya jangan hanya dipakai untuk belanja, ada investasi kok, ada jenis-jenis investasi yang bisa Anda lakukan sehingga uangnya nggak habis percuma.
Kalau investasi kan bakal mendapatkan pengembalian tentunya gitu. Jadi uang Anda kalau beli barang kan habis, kalau investasi kan begitu beli investasi nanti bisa dapat keuntungan. Kemudian salah satu jenisnya itu adalah investasi saham, obligasi, dan reksadana. Nah, investasi-investasi tersebut, bagaimana sih cara kita melakukan beli saham, beli obligasi, atau reksadana, nanti investasi di reksadana, nah nanti bakal dijelaskan pada pertemuan itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan aset yang kita miliki. Selanjutnya itu melakukan perencanaan pensiun. Tentunya kan kita nggak hidup ini dari muda sampai tua. Nah, bagaimana kalau tua? Sudah siap nggak kita? Tentunya tua itu juga butuh biaya. Nah, harusnya kita sudah merencanakan sejak dini. Bagaimana ketika kita pensiun? Nanti di materi perencanaan pensiun ini bakal dijelaskan bagaimana merencanakan pensiun tersebut. Pensiun ini artinya kita sudah nggak produktif, bukan hanya kita sudah nggak kerja gitu, tapi sudah nggak berproduktif. Biasanya kalau yang sudah kerja, misalkan PNS ya dia dapat dana pensiun, BUMN juga dapat dana pensiun. Tapi kalau yang wira swasta itu jarang. Kalau dia kerja ya dapat duit, kemudian nanti pas pensiun sudah nggak bisa kerja, apakah dapat duit? Nah, pertanyaannya itu, apakah dia kemudian sudah merencanakan pensiunnya pada saat dia masih bekerja? Nah, nanti bakal dijelaskan di materi perencanaan pensiun ini. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan pajak. Tentunya kita sebagai warga negara yang taat, yang baik, itu harus taat pajak. Sehingga pada materi ini bakal direncanakan mahasiswa itu diajari bagaimana perencanaan pajak. Artinya bagaimana kita menghitung pajak-pajak yang dari semua aset yang kita miliki, atau bagaimana cara menghitung pajak penghasilan. Nanti dijelaskan tentang perencanaan pajak. Kemudian selanjutnya, ketika kita memiliki uang tunai di sini. Nah, ini 6 hal yang kemudian kita lakukan menggunakan uang tunai itu. Di sini terlihat pada gambar pekerjaan kita kemudian memberikan kita pendapatan. Nah, dari pendapatan itu kemudian kita mempunyai uang tunai dong gitu. Nah, dari uang tunai ini ada 6 hal yang kemudian kita lakukan. Yang pertama itu kita membeli produk dan jasa, membeli barang misalkan. Kita beli handphone misalkan. Kita beli televisi, kita beli game misalkan. Atau kita beli mobil, beli motor. Itu bentuk-bentuk cara kita menggunakan uang kita. Kemudian kita juga bisa membeli jasa. Kita misalkan pergi potong rambut, kemudian pergi ke salon misalkan bagi yang wanita. Itu juga bisa dilakukan untuk menggunakan uang yang sudah capek-capek dikumpulkan ketika dia bekerja. Kemudian yang selanjutnya itu dari uang tersebut itu juga bisa kita setor. Kita setor ke bank sebagai sebuah tabungan. Jadi nggak mungkin semuanya kita gunakan dong untuk membeli barang atau membeli jasa. Sebaiknya sih harus disisihkan untuk menyetor uang ke bank sebagai tabungan. Kemudian selanjutnya itu uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan pinjaman atau melunasi pinjaman. Jadi uang dari pendapatan kerja kita tadi itu kalau kita punya hutang ya kita gunakan untuk melunasi hutang itu. Tapi kalau uang yang kita miliki dari kerjaan tadi itu jumlahnya kecil, tapi hutang kita besar, maka kemudian kita bisa menyicil hutang itu. Nah, uang itu bisa digunakan untuk itu. Kemudian, sering digunakan untuk itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pembayaran asuransi. Tentunya dalam hidup minimal kita itu punya asuransi kesehatan, BPJS misalkan. Nah, dari uang itu kita bisa untuk melakukan pembayaran asuransi tersebut. Sehingga ketika kita sakit, ada biaya yang mengcover kita dari biaya asuransi yang kita bayarkan tiap bulannya misalkan. Kemudian yang kelima, itu kita juga menggunakan uang tunai kita itu untuk melakukan investasi dengan tujuan mendapatkan lagi uang. Jadi kita punya pendapatan, kita lakukan investasi. Tujuannya apa? Untuk menambah pendapatan kita sehingga uang kita bisa bertambah, uang tunai kita bisa bertambah gitu. Itu yang sering dilakukan. Kemudian investasi tabungan pensiun. Nah, itu adalah 6 hal yang sering dilakukan ketika kita memiliki uang tunai. Kemudian selanjutnya
penggunaan uang tersebut disesuaikan dengan kondisi seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam penggunaan uang ini kita ada psikologi yang kemudian yang harus kita pahami dalam melakukan penggunaan uang atau merencanakan keuangan. Kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar. Nah, faktor dasar itu yang secara psikologi itu dijelaskan gitu. Ada psikologi utama yang kemudian membuat kita harus sadar. Kadang-kadang kita dipengaruhi untuk dari hal itu gitu. Di sini dijelaskan bahwa psikologi memiliki dampak yang besar bagi manusia dalam mengambil keputusan. Nah, sehingga kita harus tahu apa-apa kemudian yang membuat kadang ada pertanyaan. Ada orang yang gajinya sama, tapi yang satu si A itu misalkan ketika akhir bulan selalu nggak ada uangnya. Tapi si B itu akhir bulan masih banyak duitnya. Lah kok bisa beda? Maka kemudian kita harus pelajari apa yang kemudian membedakan. Nah, dalam psikologinya itu kita tahu dalam mengambilkan keputusan atau merencanakan keuangan, orang itu dipengaruhi oleh beberapa hal gitu. Yang pertama, fokus kepada kepuasan sesaat dan ikut-ikutan teman. Jadi psikologinya itu adalah mungkin saja tadi si A yang tadi itu dia punya kebutuhan dong. Si B juga punya kebutuhan. Tapi si A ini dia buru-buru untuk memenuhi semua kebutuhannya. Semua kebutuhan itu dia penuhi. Sementara kalau kita bicara kebutuhan, namanya kebutuhan itu biasanya nggak terbatas gitu. Tapi ketika kita bicara uang, maka selalu kita terbatas. Nah, si A tadi kenapa nggak ada uangnya di akhir bulan? Ya karena memang dia ikuti semua kebutuhannya dia. Apa yang dia butuhkan atau apa yang dia inginkan, dia beli saja gitu loh. Tapi si B, dia bisa ngerem. Yang penting-penting saja yang dia beli. Sehingga apa? Sehingga ketika akhir bulan, mereka punya perencanaan keuangan yang beda. Yang si A, uangnya itu sedikit di akhir bulan atau habis. Jadi ketika dia butuh sesuatu lagi, konsekuensinya adalah bisa jadi meminjam. Nah, ini buruk bagi perencanaan keuangan pribadi kita. Sementara si B, itu dia nggak fokus kepada kepuasan-kepuasan sesaat itu. Maka kemudian di akhir bulan, duitnya itu ada. Ikut-ikutan teman. Jadi kita juga itu kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita gitu. Secara psikologi. Jadi ketika teman-teman kita nih misalkan tiba-tiba belanja, yang laki misalkan belanja teman beli sepatu futsal baru gitu. Kecenderungan kita mengikutin itu juga tinggi gitu. Ikut untuk beli sepatu futsal baru. Padahal sebenarnya itu kita nggak benar-benar butuh. Nah, sering kayak gitu psikologi orang gitu. Jadi walaupun tidak semua, tapi dominan seperti itu. Artinya kita kadang-kadang juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Atau tiba-tiba nih, kita nggak pernah merencanakan membeli laptop, tapi tiba-tiba datang teman kita. Saya butuh duit nih. Kalau gitu bayarlah laptop saya, misalkan. Yang tadinya kita nggak rencanakan, misalkan, ya udah jadinya kita beli gitu. Teman kita kemudian beli HP baru. Ya kita kadang-kadang juga ikut-ikutan beli HP baru. Secara psikologis memang seperti itu. Nah, ini kemudian karena ikut-ikutan teman, karena memenuhi kebutuhan sesaat, itu sering kemudian membuat perencanaan keuangan orang menjadi lebih buruk gitu. Kalau dia ngikutin pola yang seperti ini. Kemudian yang kedua, itu fokus pada masa depan. Nah, juga ada orang yang psikologisnya itu dia itu fokus pada masa depan, apa yang ingin didapatkan di masa depan. Misal, saya sekarang kuliah. Saya kuliah 4 tahun. Kemudian setelah 4 tahun saya berencana nikah, misalkan yang laki-laki. Maka kemudian dia fokus kepada itu. Oh, saya menikah nih. Jadi uang yang dia miliki, kecenderungannya dia bakal menggunakan kepada hal-hal yang mencapai tujuan dia. Dia kan pengen nikah 4 tahun kemudian. Maka kemudian uang yang digunakan dia
kalau dia beli yang penting-penting aja gitu. Kemudian sisa uangnya itu pasti ditabung karena dia fokusnya kepada masa depan tadi gitu, kepada pernikahan misalkan. Sehingga nanti ketika dia mau nikah, dia sudah punya uang karena ditabung selama ini, selama 4 tahun. Begitu juga kalau dia sudah punya anak. Anaknya usia 7 tahun itu harus masuk sekolah dasar. Maka dari anak itu lahir atau sebelum anak itu lahir, dia sudah merencanakan uangnya, menabung uangnya dari situ. Sederhananya misal nabungnya cuma 100.000 setiap bulannya. Kalau 1 tahun itu jadi 100.000 satu bulannya, maka 1 tahun itu sekitar 1.200.000 dikali 7 tahun. Artinya uang masuk sekolah awal itu dia sudah punya, karena memang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Nah gitu, ada orang seperti itu psikologisnya. Kemudian menilai perilaku belanja sendiri. Jadi psikologis yang ketiganya itu adalah menilai perilaku belanja sendiri. Ada orang-orang yang ngerasa bahwa ini dari pembelanjaan yang sudah dilakukan itu, kemudian dirasa banyak yang nggak penting yang dibeli, atau terlalu banyak yang dibeli, sehingga ketika dia mengambil keputusan selanjutnya, dia mulai menahan-nahan untuk membeli sesuatu yang dirasa tidak penting karena dia sudah banyak beli sebelumnya. Itu kalau yang ketiga ini. Kemudian, nah, kenapa kita kemudian perlu untuk melakukan perencanaan atau berencana? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketika kita masih kuliah, yang pertama tentunya kita bakal merencanakan pernikahan, maka kita harus menyiapkan uang tersebut. Setelah kita menikah, kita menyiapkan dana pembelian mobil, tentunya mobil atau motor, karena kemana-mana bakal susah. Apalagi sudah bekerja, istri sudah bekerja, suami sudah bekerja misalkan, maka keduanya itu butuh alat transportasi, sehingga kita juga harus menyiapkan kemudian dana pembelian mobil. Selanjutnya adalah menyiapkan pembelian rumah, kemudian kelahiran anak, kemudian menyiapkan dana pendidikan anak, menyiapkan dana ibadah untuk naik haji atau umroh, kemudian menyiapkan dana pensiun. Semakin naik fase kehidupan seseorang, maka semakin tinggi kebutuhan dia gitu. Semakin banyak kebutuhan dia. Kalau awalnya mahasiswa, ya paling kebutuhannya makan minum dirinya sendiri. Tapi ketika dia sudah berkeluarga, maka banyak yang harus disiapkan untuk berkeluarga dan lain-lain. Yang sederhananya, kita harus butuh rumah gitu. Itu nggak boleh nanti kalau sudah nikah aja dipikirin gitu. Kalau itu yang salah gitu dalam konsep perencanaan keuangan pribadi. Sebenarnya sebaiknya kita sudah merencanakan sejak dini gitu. Artinya ada uang yang kita saving untuk itu, sehingga kita punya dananya ketika kita melakukan hal tersebut. Selanjutnya, saya bakal menjelaskan sekilas lagi apa itu perencanaan keuangan. Nanti dibaca saja apa maksudnya. Intinya adalah sebenarnya kita merencanakan semua yang kita lakukan itu, kebutuhan kita ke depan, kita mulai identifikasi dan lain-lain. Untuknya nanti apa yang kita rencanakan itu bisa tercapai dengan baik, dan tentunya punya duitnya ada untuk melakukan itu gitu. Kemudian dalam perencanaan keuangan itu teman-teman harus paham yang dimaksud dengan piramida perencanaan keuangan. Piramida itu yang paling bawah piramida itu mahasiswa itu atau kita itu merencanakan keuangan, bagaimana arus kas kita. Jadi di awalnya itu kita melakukan perencanaan bagaimana membuat uang masuk kita ini cepat gitu, cash flow kita masuk gitu. Prioritas pertama itu di paling bawah ini, itu sebenarnya kita memenuhi kebutuhan jangka pendek. Bagaimana cara kita mengelola arus kas kita, kita mengelola dana darurat yang kita miliki, kemudian bagaimana mengelola hutang. Jadi ini yang paling bawah ini biasanya
disebut dengan keamanan keuangan. Jadi kita perencanaannya itu misalkan kita pada saat ini kita baru merencanakan dana darurat, kemudian membayar hutang, kemudian mengalokasikan arus kas atau mengelola arus kas, itu masih bilang untuk cara apa? Untuk mengamankan keuangan kita. Sehingga nanti uang kita ada gitu, atau reksadana pasar uang itu masih tingkat bawah gitu. Investasi saham, investasi logam mulia, reksadana, kemudian deposito, kemudian tabungan, itu bagaimana cara kita mengelola kas kita atau dana darurat kemudian. Tapi itu levelnya masih paling bawah levelnya gitu. Tahapan selanjutnya adalah manajemen resiko. Nah, tentunya dalam hidup ini bakal banyak yang terjadi. Nah, pada tahapan-tahapan itu kita harus mampu melakukan manajemen terhadap resiko-resiko yang mungkin kita bakal alami. Bagaimana kemudian untuk manajemen resiko itu? Bisa menggunakan kayak tadi, kalau kita sakit aja biaya dokter itu mahal, biaya obat itu mahal, belum kalau kita harus opname. Nah, hal-hal tersebut itu memang sudah harus dibuatkan perencanaannya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba kita sakit? Ya, asuransi kesehatan, kita harus ikut asuransi kesehatan. Untuk memanajemen resiko, tentunya semakin bertambahnya usia, maka tubuh itu juga semakin berkurang staminanya gitu. Dan semakin banyak resiko-resiko sakit. Nah, resiko-resiko penyakit ini kan karena biayanya mahal dengan pendapatan kita yang sedikit misalkan, ya ini harus kita rencanakan. Harus kita manajemen. Harus kita kelola resiko itu. Caranya adalah menggunakan asuransi kesehatan misalkan. Kemudian asuransi jiwa dan lain-lain. Kemudian pada hierarki selanjutnya itu ada tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini ini misalkan di awalnya kita sudah punya tabungan, sudah punya investasi logam mulia, kita juga sudah main di reksadana pasar uang misalkan. Tapi ternyata uang kita masih ada. Ya udah, kita beli asuransi kesehatan untuk manajemen resiko kita kan, gitu, karena kita mungkin sakit gitu kan, atau asuransi jiwa terhadap jiwa kita. Kalau kita kenapa-kenapa nanti keluarga kita bisa dapat minimal nggak sengsara, karena kan kalau laki-laki misalkan dia kan yang kerja kan. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba misalkan meninggal? Nah, bagaimana anak dan istrinya? Nah, ini bisa menggunakan asuransi jiwa. Kemudian ternyata ketika kita ikut asuransi jiwa, duitnya masih ada juga gitu. Maka kita kemudian naik ke tahap selanjutnya, ke tujuan keuangan. Nah, pada tujuan keuangan ini kita mau investasi. Investasinya apa? Investasi untuk mendapatkan capital gain. Ya, capital gain itu artinya ya kita mendapatkan, sederhananya kita mendapatkan pengembalian lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Untung. Kalau rugi ya nggak capital gain, ya jadi capital loss gitu. Artinya ketika uang kita itu kita sudah berpikir investasi, sudah bisa memenuhi yang dua bawahnya itu, kemudian kita bakal investasi. Yang tahap selanjutnya adalah pensiun. Kita merencanakan pensiun. Pensiun itu ya nanti banyak caranya. Ketika kita sudah investasi uang kita untuk tujuan keuangan, masih juga ada sisanya, ya kita naik ke tahap selanjutnya untuk menginvestasikan pensiun. Baru yang tahap selanjutnya, yang paling atas itu baru distribusi kekayaan. Bagaimana cara kita memberikan waris dan hibah. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan. Dan ini karena piramida stepnya itu dari bawah baru ke atas. Jadi jangan melakukan investasi ketika memang misalkan secara perencanaan keuangannya ketika memang di bawahnya di level cash flow dana darurat dan uang utang kita itu belum selesai gitu. Karena resikonya menjadi lebih tinggi. Begitu juga nanti jangan sampai membuatkan waris dan hibah, misalkan berpikir tentang apa aset-aset apa yang bisa diwariskan dan hibah untuk Anda beli.
tapi Anda masih mempunyai hutang di level bawahnya. Intinya bahwa piramida ini mengajarkan kita bahwa ada step kemudian yang sebaiknya gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang utangnya masih banyak tapi sudah mulai investasi dan lain-lain gitu. Ya itu nanti kita hitung nanti di pertemuan selanjutnya resikonya. Ada rasio dari uang-uang yang berapa sih sebaiknya untuk membayar hutang, rasionya dari penghasilan kita, nggak boleh lebih daripada itu. Kemudian berapa sih, itu bakal dijelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kemudian kita merencanakan keuangan? Ya pertama Anda harus mengenali kondisi keuangan Anda. Nah, mari kemudian kita harus kenali tuh, apa sih harta yang saya miliki gitu. Nah, jenis harta itu bisa berbentuk uang, kemudian rumah, tabungan, toko, atau perhiasan yang kita miliki. Kemudian selanjutnya adalah dapat dijual atau dijadikan tunai di masa depan dengan nilai yang masih bagus. Jadi itu yang dimaksud dengan harta. Selain dari yang atas itu. Kemudian selanjutnya adalah kita juga harus tahu selain harta yang kita miliki ada juga utang. Utang itu kan kewajiban kewajiban yang kita punya gitu. Bisa bentuknya jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Contohnya di sini saya jelaskan bahwa kita pinjam uang, itu kan kewajiban harus kita bayar. Kemudian beli motor dengan kredit. Nah, di sini Anda mulai identifikasi itu berapa harta yang Anda miliki. Kayak di sini jelaskan hartanya itu uang yang ada di dompet. Kemudian ini artinya uang yang ada di dompet ini uang cash yang Anda miliki, uang tunai yang Anda miliki. Kemudian tabungan. Berapa tabungan Anda? Entah itu di bank atau mungkin di celengan. Kemudian rumah, berapa yang Anda miliki, berapa estimasi uangnya maksudnya. Kemudian motor, berapa estimasi uangnya. Anda punya tanah, kira-kira berapa harganya. Anda punya perhiasan, kira-kira berapa harganya. Kemudian harta-harta lainnya. Harta-harta lainnya misalkan Anda punya alat gitar dan pasti nanti kalau misalkan mau dijual masih bisa ada uangnya, ya udah taruh di harta lainnya. Kemudian jumlahkan semuanya. Dari uang di dompet sampai dengan harta lainnya. Nah, nanti akan ketemu berapa angka harta yang Anda miliki. Kemudian nanti di hutang, di sebelah kanan itu, nanti ada berapa kasbon di warung, atau pinjaman ke teman, ke saudara. Nanti diidentifikasi, sampai dengan pinjaman lainnya. Nanti dari semua itu total hutang Anda. Nah, di sini, di total hutang tadi, ketika nilai harta Anda lebih besar daripada nilai hutang Anda, maka masih bagus. Tapi ketika nilai harta Anda lebih besar daripada nilai hutang Anda, itu masih bagus. Tapi kalau nilai harta Anda lebih kurang dari nilai hutang Anda, maka keuangan Anda tidak sehat. Maka kemudian Anda harus mengerem itu pembelian-pembelian yang nggak penting untuk membayar hutang dulu gitu. Kemudian selanjutnya adalah tentukan keinginan. Nah, di sini yang paling penting dalam melakukan perencanaan keuangan, kita bisa menentukan apa yang benar-benar kita butuhkan sebenarnya. Yang pertama itu Anda membuat daftar tuh, apa kira-kira yang ingin Anda capai di masa depan. Nah, terkait dengan itu kemudian apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda butuhkan. Misalkan di contoh ini, ketika saya sudah menikah misalkan, atau teman-teman sudah menikah, ingin beli motor. Nah, ingin beli motor ini harus spesifik gitu, dijelaskan berapa harga motornya, kemudian kapan Anda bisa belinya, sehingga Anda tahu itu nanti kalau 2 tahun, maka gampangnya itu 10 juta dibagi 24 bulan. 10 juta dibagi 24 bulan. Ketemu itu berapa per bulan yang harus Anda sisihkan untuk nantinya di 2 tahun yang akan datang, teman-teman bakal beli motor. Gitu. Jadi buat sekelas kebutuhan apa yang ingin Anda dapat. Kemudian nanti kita gampang mengatur berapa kira-kira uang yang kita harus sisihkan untuk membeli itu. Kemudian
tentukan keinginan utama. Seperti saya bilang, keinginan kita banyak, kebutuhan kita banyak, tapi tidak semua keinginan dan kebutuhan itu harus dipenuhi saat ini. Tentunya Anda harus membuat skala prioritas, karena uang yang Anda miliki juga terbatas. Kalau uang yang Anda miliki banyak, ya nggak masalah memenuhi semua kebutuhan dan keinginan itu, tapi kebanyakan kasus adalah keinginan dan kebutuhannya tinggi, tapi pendapatannya rendah. Pendapatannya terbatas, sehingga tidak semua keinginan dan kebutuhan itu dapat terpenuhi. Maka kemudian buat skala prioritas mana yang duluan harus dipenuhi. Nah, nanti di sini kita diklasifikasikan. Ada yang namanya kebutuhan keluarga inti. Nanti diurutkan itu dari yang mulai paling penting sampai dengan yang bisa ya paling tidak penting gitu. Kemudian nanti kebutuhan tentang agama juga, misalkan zakat, sedekah misalkan, itu dibuat klasifikasinya. Kemudian klasifikasi kebutuhan keluarga kandung, kasih uang untuk orang tua, untuk saudara, kebutuhan itu di list semuanya gitu, dan diurutkan dari yang paling penting menjadi yang tidak penting sampai dengan yang tidak penting. Kemudian mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kita. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya gitu. Pertemuan kedua terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Akhir kata saya ucapkan bagi teman-teman mahasiswa semua, semoga kita semua dijauhi dari bahaya narkoba ini, dan semoga kita juga bisa memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar kita untuk nantinya mereka juga ikut seperti kita menjauhi narkoba. Karena narkoba ini membuat masa depan menjadi buruk. Jadi pesan saya terakhir adalah mari kita sama-sama mengkampanyekan gerakan anti narkoba dengan kalimat stop penyalahgunaan narkoba, dan semoga kita bisa melindungi keluarga, teman-teman kita, lingkungan kita dari bahaya narkoba ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.